Oke guys, balik lagi boleh lihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Bukit Paralayang ya guys. Bisa kalian lihat view-nya adalah pantai selatan ya guys. Memang keren sekali di sini. Tapi sebenarnya tujuan kita tuh tidak di sini ya guys. Tujuan kita itu nanti ke salah satu situs, yaitu namanya itu situs Pesanggerahan Gembirowati. Lokasinya ya masih berada di bukit juga, tapi ada di sebelah sana guys, agak turun sedikit, tapi masih berada di bukit juga. Dan masuknya juga wilayah Kabupaten Gunung Kidul, tapi sebenarnya ini perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, seperti itu. Tapi kita mau ngisi perut dulu guys ya, sebelum kita nanti ke sana. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita guys, oke? Oke guys, jadi kita sudah sampai di situs ya, situs Pesanggerahan Gembirowati. Nah, ini lokasinya tuh berada di atas perbukitan kapur guys. Secara administratif lokasi ini berada di Dusun Watu Gajah, Kelurahan Yirijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kenapa Kabupaten Gunung Kidul? Padahal sebelahnya ini adalah Parangtritis. Ya karena memang di sini tuh daerah perbatasan ya antara Gunung Kidul dengan Kabupaten Bantul, dan tepatnya situs ini berada di Kabupaten Gunung Kidul itu tadi. Nah, lokasi ini juga dekat dengan wisata yang cukup terkenal seperti saya bilang tadi. Di sana ada Parangtritis, yaitu Pantai Parangtritis. Kemudian sebelah sana itu ada tempat yang cukup terkenal ya, kita tadi juga ke sana, itu tadi Bukit Paralayang guys. Kemudian ada Gua Pertapaan, kemudian Gua Langsih, kemudian ada Sendang Beji. Nah, mungkin kalau beberapa tempat itu memang belum kita sempat datangi ya guys. Mungkin next waktu kapan kita bakal ke sana, tapi tetap tunggu aja lah. Jadi yang penting bukan hari ini ya guys. Dan ya mungkin kita langsung aja menuju ke sana yuk guys, yuk. Kita langsung aja menuju kompleksnya sambil nanti saya jelaskan. Oke guys, kita sudah sampai di kompleks Pesanggerahan Gembirowati. Sebenarnya warga sekitar juga ada yang menyebut tempat ini sebagai Candi Gembirowati. Nah, untuk sejarahnya sendiri menurut sumber yang saya baca itu tuh situs Pesanggerahan Gembirowati ini tuh dibangun pada masa kerajaan Mataram Islam oleh Sultan Hamengkubuwono II guys, seperti itu. Kemudian beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa di situs Gembirowati ini ya, itu dulunya ya, sebelum ada situs Gembirowati ini itu sekitaran Gembirowati ini itu adalah situs bekas dari Mataram kuno yang bercorak Hindu. Bisa terbukti dari adanya Gua Surocolo, kemudian Sendang Beji itu tadi guys. Kita sambil ke atas ya. Nah, kita duduk di sini. Nah, ini tuh di Jogja itu lagi nih guys, kadang panas kadang mendung hujan. Tadi mendung waktu kita di bawah, dan sekarang panas banget guys, seperti itu. Jadi kita lanjut cerita tadi ya. Jadi setelah tadi dari sejarawan berpendapat seperti itu, kemudian dari dalam OVI pada tahun 1925 yang ditulis oleh salah satu sejarawan dari Belanda yaitu FDK Bos, itu mengatakan bahwa situs Pesanggerahan ini dilihat dari pilarnya, kemudian bentuknya, itu diduga bahwa situs Pesanggerahan itu dibangun pada abad ke-16 guys, seperti itu. Dan menurut info yang saya baca juga itu situs Pesanggerahan ini ya, itu dilakukan penelitian itu pertama kali pada tahun 1980.
Kemudian pada 1991 dilakukan penggalian oleh Dinas Cagar Budaya ya. Kemudian pada tahun 1992 dilakukanlah pemugaran. Nah, berdasarkan info yang saya baca juga, ini tuh situs pesanggrahan Gembirowati ini tuh juga digunakan sebagai tempat tempat untuk raja ya guys. Kalau dilihat dari ini, di atasnya ini tuh ada tumpukan batu. Nah ini tuh digunakan sebagai singgasana raja untuk menghadap penguasa pantai selatan, yang kala itu digunakan oleh rajanya itu adalah Sultan Hamengkubuwono II. Kenapa saya bilang seperti itu ya, itu tadi tahu sendiri kan guys, raja-raja di Mataram itu kan berkaitan dengan penghuni pantai selatan atau penguasa pantai selatan. Dan uniknya lagi, kalau kan tadi saya bilang bahwa ada yang bilang ini itu mirip candi karena ini bentuknya memang kayak bunden berundak ya guys. Nah kalau dilihat ya, kalau candi-candi itu kan biasanya menghadap barat atau timur. Nah ini tuh untuk pesanggrahan Gembirowati ini sendiri itu menghadap ke selatan. Nah itu tadi ya, karena itu tadi berdasarkan informasi yang saya baca, ini digunakan untuk itu tadi, untuk mungkin istilahnya kayak apa ya, tirakat atau semedi dulu raja sesepuh kita ya, Sultan Hamengkubuwono II, untuk menghadap itu tadi, untuk bertemu dengan penguasa pantai selatan guys, seperti itu. Dan kalau biasanya candi kan, kalau saya bilang tadi candi itu biasanya terbuat dari batu andesit ya guys. Ini tuh unik lagi guys, ini tuh bukan terbuat dari andesit tapi terbuat dari batuan gamping yang terbuat dari batu karang laut, seperti itu guys. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini juga kayak ada, kalau dari tadi bawah ya, kayak ada batu-batu memang mirip-mirip kayak karang gitu guys. Dan memang ini pesanggrahan ini tuh coraknya adalah corak Islam, bukan corak Hindu, seperti itu guys. Mungkin sambil kita keliling ke sana ya guys. Di sini juga ada beberapa yang menurut aku unik guys, bisa kalian lihat. Dan ini juga berlaku di beberapa situs yang pernah saya temui di daerah istimewa Yogyakarta guys. Kenapa saya bilang gitu ya, karena saya juga nggak tahu kenapa ada itu ya. Kalian bisa lihat, mungkin kamera bisa lihat. Nah ini ada, pasti identik di tempat-tempat situs di Yogyakarta itu identik dengan adanya pohon besar, yaitu randu alas. Kemudian ada pohon putih biasa tulis di sini dan di sana. Ya mungkin kalau kalian tahu kenapa bisa ada, mungkin melambangkan apa ya, mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar ya guys. Saya juga menjadi pertanyaan di saya, kenapa dulu nenek-nenek moyang kita itu di kerajaan-kerajaan besarnya menanam pohon-pohon ini. Dan menurut info yang saya baca itu di sebelah sana itu, di sebelah sana itu ada mata air yang katanya kalau pas hujan tuh biasanya gemericik, gembrojok gitu. Tapi kalau dilihat sekarang ya kayaknya lagi belum ada airnya guys. Nggak tahu sih, kalau kita harus menyasak hutan sana ya guys, seperti itu. Tuh mungkin sambil keliling aja. Oke guys, jadi bisa kalian lihat di sini di pohon pule ini ada kotaknya. Kalau kalian pernah ke Bali pasti pernah menemui kotak-kotak yang seperti ini. Yuk kita agak sini. Nah ini mungkin masih kepercayaan masyarakat sekitar ya, mungkin karena ini kan biasanya yang bercorak kayak gini itu adalah agama-agama Hindu. Ya bisa dimaklumi lah, karena dulu kan peralihan di sini dari Mataram kuno ke Mataram Islam. Ya ini biasanya untuk persembahan juga bagi umat, atau mungkin ibadah ya mungkin. Kalau umat-umat Hindu saya juga kurang tahu ya. Biasanya ya pokoknya intinya biasanya orang-orang Hindu pasti ada yang seperti ini. Oh kita ke sana guys. Oh iya tadi saya mohon maaf ya guys. Bentar dulu guys. Aman aja. Saya takut ada sesuatu di sini. Oh ya ini yang saya bilang tadi, yang air gemericik, mohon maaf ya guys. Tadi saya bilang nggak ada airnya, ternyata setelah didekati itu ada ya, karena
batunya itu warnanya agak keputihan, jadi dari jauh itu nggak kelihatan. Nah, bisa kalian lihat gemericik sekali di sini guys. Assalamualaikum. Nah, kalian bisa lihat ini mata airnya kalau pas hujan agak deras ya guys. Ini tuh kayak apa? Kayak air terjun guys. Kalau menurut info yang saya baca ya guys. Karena ini baru hujannya juga masih kadang-kadang di Jogja ini ya, mungkin mata airnya seperti ini guys. Dan ini sumbernya dari mana saya juga nggak tahu, belum tahu dari mana. Dan kalau dilihat dari selang-selangnya ini, ya itu ada selang-selang, mungkin memang digunakan, mata air ini digunakan untuk mengairi pemukiman warga yang ada di bawah seperti itu guys. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai sejarah dari situs Gembirowati ya guys. Untuk fasilitas sendiri di sini itu kalau untuk MCK nggak ada ya guys, nggak ada MCK. Dan kalau warung ya mungkin di bawah sana di daerah Parangtritis, kalau nggak kita naik ke area-area Paralayang sana guys. Dan untuk retribusinya tadi itu sebenarnya kalau kita dari arah Bantul ya, dari arah Bantul itu kita melewati 2 TPR guys, TPR Parangtritis sama TPR situ. Entar dulu aja tawon guys. Nah ya tadi kalau untuk tiket masuknya sendiri retribusinya itu yang di situ itu tadi 5.000 guys, 5.000 per orang. Dan karena pandemi juga tadi dimintain kayak identitas itu, kayaknya nggak tahu sih untuk apa, kayaknya kalau ada terjadi sesuatu mungkin untuk tracing ya, untuk tracing di mana gitu guys. Seperti itu. Ya mungkin itu dulu ya guys untuk kunjungan kita pada kesempatan kali ini. Ya pokoknya pada intinya jangan pernah melupakan sejarah. Kita sebagai generasi penerus itu harus menjaga dan melestarikan warisan dari nenek moyang seperti itu. Ya pokoknya tetap tunggu perjalanan kita selanjutnya nanti kemana, tetap tonton terus di channel kita Boleh Lihat. Oke guys, see you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke Gembirowati. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.